يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu-waktu yang utama bagi kita untuk beristighfar. Dan para ulama telah membagi waktu istighfar itu menjadi dua. Yang pertama dikatakan adalah istighfar mutlak. Artinya kapan saja, di mana saja kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah, di atas meja-meja kalian, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di pertemuan-pertemuan, di mana saja kalian berada, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ini merupakan istighfar mutlak. Kapan saja, di mana saja kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwasanya orang yang beruntung itu manakala dia mendapatkan catatan amalnya itu banyak di dalamnya terdapat kalimat istighfar. Sehingga momen kapanpun dia berusaha untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, istighfar yang muqayyad, yang ada kaitannya dengan waktu, ya ada kaitannya dengan tempat, dan ini datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Di antara waktu yang utama bagi kita untuk beristighfar, yaitu ketika di waktu sahur. Ya, sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya karakter orang-orang yang beriman itu, ya antara lain adalah yang dia senantiasa menjaga sholatnya. Kemudian Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sibukkanlah waktu-waktu sahur kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini, sembari kita menunggu makan sahur, ya maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala turun ya ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan di waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Kemudian waktu selanjutnya yang kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita sudah terlanjur melakukan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan keji atau dia menzalimi dirinya sendiri, lalu dia ingat kepada Allah, kemudian dia beristighfar atas dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi tatkala seorang terjerumus dalam dosa, lalu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya pada saat itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini momen kerap kali kita lakukan, karena yang namanya manusia ya tidak terlepas dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian kondisi yang lain yang kita diperintahkan untuk beristighfar yaitu ketika rukuk dan sujud. Nabi SAW dalam hadis Bukhari disebutkan, tatkala beliau rukuk dan sujud, beliau mengatakan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi di antara doa rukuk dan di antara doa sujud, ternyata di sana terkandung ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli.
Ini bisa kita baca ketika ruku dan ketika sujud. Nah, begitu juga waktu yang lain ketika duduk di antara dua sujud. Nabi SAW mengajarkan kita doa dengan mengatakan, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku. Ini menunjukkan dari gerakan yang kita lakukan, dari amalan yang kita lakukan, kita butuh ya ampunan dari Allah, karena boleh jadi pada saat kita melakukan ibadah tersebut kita belum sempurna melakukannya. Nah, kemudian selesai melaksanakan sholat wajib, selesai melaksanakan sholat wajib, tatkala kita selesai salam, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keluar dari kamar mandi, kita juga dianjurkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ghufranaka. Ya, dengan mengatakan ghufranaka. Nah, kalimat yang singkat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di malam-malam terakhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan hendaknya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan satu doa yang ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang akan dia ucapkan ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Dan maaf ini lebih umum daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mohon ampun kepada Allah, perbanyak memohon kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kekhilafan kita, dan Allah Subhanahu wa taala ya rahmati kita, yang dengan rahmat itu Allah masukkan hambanya ke dalam surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.